Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kami kembali memberikan sebuah tips dan ilmu pengetahuan, terkhususnya buat teman-teman yang bertanya kemarin bagaimana sistem lolo indukan. Nah, bagaimana kita melihat ciri-ciri anakan trotolan itu sudah mandiri, sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, kemudian mencari makan sendiri di bawah. Nah, Sobat Kicau Mania, semuanya akan kita bahas bagaimana pola makannya, kemudian kita akan cek kandang kita, kandang gen B2, B3, dan gen utan. Nah, semuanya akan kita bahas di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam inti video Sobat Kicau Mania. Di sana kita pakai pur konsentrat pedaging. Nah, kemudian kita pakai juga tepung mineral. Semuanya ini cocok untuk kita aplikasikan ke dalam jangkrik. Tujuannya apa? Untuk anakan murai batu tetap sehat, tetap bugar di cuaca ekstrim sekalipun. Nah, untuk cuaca seperti sekarang ini sangat cocok ya, kita tidak pakai kroto, tidak juga pakai ulat. Nah, pola makan seperti ini tujuannya agar anakan murai batu cepat mandiri Sobat Kicau Mania, cepat belajar mandiri. Itu dikarenakan juga pertumbuhannya bagus dan normal. Kadang-kadang pertumbuhan tidak bagus, maka juga dia pertumbuhannya juga lambat Sobat Kicau Mania. Nah, jadi satu poin sudah terjawab untuk anakan murai batu cepat mandiri. Nah, itu dikarenakan pertumbuhannya normal, tidak ada hambatan mulai dari pertumbuhan bulu, ekor, kemudian fisiknya tidak kurus dan juga tidak nyilet. Nah, kalau anakan murai batu kalian kurus, nyilet, maka dia akan sering manja Sobat Kicau Mania. Sering manja itu juga menghambat ya untuk pertumbuhannya ke depan ya. Sering manja itu juga bisa menghambat, bisa-bisa dia umur 1,5 bulan masih kayak gitu, minta makan, manja, susah untuk mandiri. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, poin kedua ini adalah untuk cepat mandiri itu juga ditentukan oleh pola makan, pemberian pola makan yang benar untuk pertumbuhannya bagus dan normal. Nah, untuk anakan murai batu bisa kita berikan pola makan seperti ini sejak dia turun glodok. Nah, kita bisa melihat dia mandiri itu normal ketika 18 hari, 20 hari, 22 hari. Kadang-kadang kalau dia ini benar-benar bagus pertumbuhannya, selain tubuhnya gemuk di usia 20 hari, usia 21 dan 22 dia sudah mulai ngeriwi. Cobalah kalian perhatikan. Anakan murai batu usia 22 hari pertumbuhannya bagus ditandai dengan dia ngeriwi apabila dia kenyang, posisi sudah makan. Nah, poin yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengetahui anakan murai batu tersebut sudah mandiri. Nah, itu ditandai juga oleh indukan murai batu induk betina yang mulai bertelur. Misalnya telurnya 1, 2, 3 dan keesokan harinya mulai mengeram beberapa hari, sekitar 3 hari atau 4 hari. Sudah terhitung anakan murai batu itu ingin mencari makan sendiri di bawah dan dia mandiri, mencari makan, mencari jangkrik. Oleh karena itu kami sering menaburkan jangkrik itu ke pasir saja Sobat Kicau Mania. Tujuannya agar dia mengenali tekstur jangkrik seperti apa, dan juga kroto boleh kita berikan di bawah atau di pasir, dengan catatan kita berikan wadah yang bersih dan juga tidak lembab. Nah, anakan murai batu ini akan mencari makan, sejak itu juga mereka sudah bisa belajar mandiri. Nah, usia mandiri yang benar-benar mantap itu di usia 25, 28, 30 hari. Nah, apabila usia seperti itu kalian masih melihat dia minta makan, berarti dia belum bisa mandiri. Nah, dikarenakan mungkin dia kurang nafsu makan atau tubuhnya sakit atau pertumbuhannya belum normal. Nah, kita ambil contoh pertumbuhan yang belum normal itu dikarenakan pertama dia nyilet dan kemudian dia sakit, mencret dan juga sering menjamkan mata, sempoyongan, bulunya ngembang, otomatis nafsu makan tidak ada, makannya sedikit-sedikit, dan itu bisa berakibat fatal apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Oleh karena itu pola makan harus tepat dan benar, memberikan asupan gizi dan protein bagus untuk pertumbuhan trotolan kalian. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, sudah banyak sekali yang kita sampaikan, ini ilmu. Silakan kalian catat, silakan kalian garis bawahi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kalian yang baru saja berhasil ternak sistem lolo induk.
Kemudian akan kita bahas sobat kicau mania, pola makan yang kita tampilkan tadi, konsentrat pedaging juga bagus untuk indukan murai batu, untuk pertumbuhannya, karena indukan murai batu selalu kekurangan nutrisi ketika sesudah dia bertelur, apalagi pada saat mengeram dia posisi makan agak kurang dan otomatis diet. Nah itu juga bagus, jadi jangkrik memakan asupan konsentrat pedaging untuk kedua indukan murai batu. Nah kemudian kita berikan tepung mineral, itu juga bagus sebelum bertelur maupun sesudah bertelur, agar tulang kakinya tetap kuat untuk indukan murai batu, tidak gampang sakit, tidak mudah terkena tetelo. Nah jadi tetelo itu tidak menyerang kepada anakan murai batu saja, tetapi indukan murai batu pun bisa terserang. Oleh karena itu kita harus jaga pola makan, terkhususnya di lolo induk pola makan tidak main-main. Nah jadi sobat kicau mania, hanya dua bahan saja yang kita pakai, yaitu konsentrat pedaging dan juga tepung mineral. Itu kita aplikasikan ke dalam makanan jangkrik. Cukup itu saja untuk anakan murai batu sejak dia turun glodok sampai usia mandiri 22 hari ke atas sampai 25 hari ke atas. Nah kadang-kadang kalau anakan murai batu kami di usia 25 itu sudah terlihat bisa makan sendiri, atau paling cepat 20 hari terlihat sudah bisa makan sendiri, mengambil jangkrik sendiri atau mengambil kroto, maka kami juga bisa panen di usia tersebut sobat kicau mania. Kami tidak khawatir karena kami yakin tubuhnya gemuk, sehat dan kuat, dan juga bisa mandiri. Sejak usia seperti itu dia bisa belajar makan jangkrik, makan kroto, kemudian sedikit demi sedikit akan makan pur. Proses belajar makan pur segera dimulai. Nah itulah usia mandiri untuk anakan murai batu, dengan catatan kondisinya sehat dan tidak terhambat pertumbuhannya. Nah kalau kalian ingin menambahkan pita cik, silakan saja sobat kicau mania. Itu juga suplemen untuk di musim cuaca ekstrim, musim hujan, itu bagus juga kalian berikan ya. Serbuk pita cik itu kalian larutkan saja ke air minum untuk indukan murai batu maupun untuk anakan murai batu. Bisa kalian taruh itu di bawah, posisi dengan wadahnya tidak terlalu banyak air sobat kicau mania. Nanti dia akan belajar mandi sambil minum sedikit demi sedikit. Nah dikarenakan usianya sudah bisa mandiri, maka dia juga bisa mandi sendiri, bilas-bilas, dan juga sedikit demi sedikit belajar minum. Nah karena usia 12 hari ke atas dia tidak langsung bisa minum sobat kicau mania, sampai usia 17 atau 18 hari baru dia tahu ya bentuk air seperti apa. Dia penasaran, dia ingin mandi, dan dia juga punya insting untuk minum. Nah untuk usia 12 itu juga kami kebanyakan memakai jangkrik dengan asupan, dengan sayuran. Nah jadi dari video ini dapat disimpulkan usia mandiri itu tergantung pertumbuhan yang normal, dan juga fisik anakan murai batu menentukan kapan dia bisa cepat mandiri. Itulah jawabannya untuk yang bertanya kemarin. Nah untuk anakan murai batu normal, pertumbuhannya bagus, tidak kurus, tidak nyilet, bodinya gemuk dan sehat, itu paling cepat dia usia mandiri itu bisa di 18 hari sobat kicau mania. 18 hari itu kita sudah bisa melihat dia minum, mandi, kemudian mengambil makanan sendiri. Nah kadang-kadang juga usia 15 hari, 16 dan 17 hari itu juga bisa pandai mengambil makanan atau jangkrik sendiri, tetapi dia tidak langsung makan. Dia hanya melihat teksturnya seperti apa dan dia hanya mengambilnya karena penasaran. Nah untuk usia mantap itu biasanya cepat mandiri, cepat bisa makan sendiri itu di usia 18, 19 dan 20 hari, baik di lolo indukan maupun di lolo tangan. Nah usia seperti di hadapan kita ini ya, ini sebenarnya dia sudah bisa mandiri, tetapi dikarenakan dia ini agak sedikit lesu dikarenakan cuaca musim hujan, otomatis dia terhambat untuk cepat mandiri. Jadi kita lihat di sana itu dia masih manja minta makan. Dan yang kedua adalah karakter indukan yang terlalu memanjakan. Nah ada karakter indukan ini yang terlalu memanjakan, ada juga yang tidak memanjakan. Kita ambil contoh indukan yang pertama, dia bisa mengambil jangkrik sendiri, kemudian dia tidak langsung menyuapnya, melainkan dia menahan jangkrik itu sampai anakan murai batu itu bisa buka mulut dan benar-benar mengambil ke paruh indukannya. Ada juga indukan murai batu ini yang mengejar anaknya, memaksa
makan anaknya, memanjakan anaknya dengan cara mendorong-dorong jangkrik itu ke kepalanya agar anakan murai batu itu bisa langsung buka mulut, langsung dia suap. Nah, itu tipe memanjakan anak. Nah, jadi anakan murai batu ini ya bisa mandiri juga tergantung dari indukan kalian. Indukan murai batu kalian itu dia pandai, dia tahu ya posisi pada saat dia bertelur atau ingin mengeram, dia sudah bisa melatih anaknya sendiri untuk bisa mandiri. Kita ambil contoh, kita sering melihat di kandang ternak kita, itu indukan pejantan maupun betina mengambil jangkrik di bawah, dia patah-patahkan jangkrik, kemudian kepala jangkrik, lalu dia mengambil jangkrik itu tidak langsung disuap. Dia gantung dulu di paruhnya sampai anakan murai batu itu buka mulut dan mengambil sendiri. Pada saat itulah proses belajar mandiri dimulai. Biasanya itu di usia 15, 16, 17, 18. Nah, sampai 19, 20, 21 hari dia bisa mencari makan sendiri di bawah. Buat sobat kicau mania yang baru saja mulai beternak murai batu atau yang belum paham di sistem lolo indukan, jangan di skip dulu video ini karena di akhir video akan ada informasi penting ya, dan kemudian informasi penjualan akan kita sampaikan di akhir video. Nah, jadi sobat kicau mania, banyak ilmu yang akan kami sajikan di channel kami yang kedua. Berbeda dengan channel kami yang pertama kemarin, full edukasinya ya, sepotong-sepotong. Untuk di sini kita komplit ya, satu video itu kita bisa buat durasi yang panjang dan komplit pembahasan detail, kita rangkum sejelas mungkin. Nah, melalui video ini juga akan kita jelaskan untuk sistem ternak lolo induk ini sobat kicau mania membutuhkan berbagai cara dan teknik ya. Untuk dalam beternak burung murai batu di sistem lolo induk tidak cukup untuk hanya sekedar pemberian pola makan, tetapi kita harus membagi waktu luang kita. Seperti kami ambil contoh, untuk pola makan itu kadang-kadang 3 kali bahkan 4 kali dalam satu hari, yaitu di jam 6 pagi, kemudian jam 10, kemudian jam 12 atau jam 1, dan terakhir pada saat jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, itulah pola makan di lolo indukan. Selain pola makan racikan yang kita gunakan, juga kita berikan asupan-asupan vitamin ke dalam makanan sebagai makanan aplikasi ke jangkrik. Nah, untuk di kroto kalian bisa cek juga pola makan aplikasi kami campur di kroto juga ada, silakan kalian cek. Kembali ke dalam video sobat kicau mania, ini usianya sudah 22 hari ke atas ya, sudah masuk 24 dan 25 hari, otomatis di gelodo ini sudah ada telur. Baik itu indukan murai batu baru bertelur ataupun dia sudah mulai mengeram. Nah, tak menentu juga, tergantung asupan dan pola makan yang kalian berikan agar di indukan kalian itu cepat birahi, cepat angkut sarang lagi, kemudian cepat kawin, cepat bertelur, dan cepat pula mengeram. Nah, jadi untuk usia 25 hari di kandang kami itu rata-rata sudah bertelur 3 sobat kicau mania, atau bertelur 4 dan sudah mulai mengeram. Nah, sesuai janji kami di akhir video akan ada informasi penting untuk WA pemesanan 082372924449. Nah, itu anakan kandang B3 sobat kicau mania. Selanjutnya kita geser. Nah, ini anakan hutan ya, murai batu hutan Bengkulu, praprestasi semua. Dan selanjutnya ada anakan B3 juga. Jadi anakan B3 ini ada 2 atau sekitar 3 kandang untuk di penangkaran kami. Semuanya gen B3. Apa itu gen B3? Gen B3 adalah waktu kita berternak burung murai batu dulu sudah kita berikan nama di gelodo atau di kandang itu B2 dan B3. Sekarang bukan lagi nama kandang, melainkan nama gen khusus di peternakan kami. Karena kandang B2 dan B3 sudah banyak moncer di tangan pelanggan. Kandang B2 dan B3 adalah murai batu Bengkulu, silangan murai batu Medan. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania. Baby, you give me ice
giving me wind and